Kalian suka MC Kamen Rider yang seperti apa? Yang seperti ini? Seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Beragam macam MC Kamen Rider sudah Toei ciptakan dan berikan kepada kita para audiens dan penggemar. Di luar kostum yang mencolok dan aksi yang eksplosif, daya tarik setiap serial sering kali bergantung pada sang MC atau protagonisnya sendiri. Ketika sebuah series Kamen Rider terbaru akan tayang, pasti ada banyak sekali yang mengharapkan bahwa mereka toko fans ingin sekali MC atau protagonis utama dari series tersebut memiliki sifat yang cool, keren, karismatik, dan juga sempurna. Sebagaimana dicontohkan oleh sosok karakter seperti Ukyo Ace dari Kamen Rider Geats, Tsukasa Kadoya dari Kamen Rider Decade, dan Tendo Shoji dari Kamen Rider Kabuto. Sebaliknya, protagonis yang dianggap kekanak-kanakan atau childish, naif, atau mungkin biasa saja, seringkali menghadapi penerimaan yang lebih beragam di mata para toku fans dan tidak sedikit juga yang memberikan pandangan yang negatif. Lantas, kenapa banyak toku fans yang menginginkan sekali akan MC Kamen Rider yang sangatlah keren dan sempurna, seperti karakter yang sudah sebutkan barusan? Apakah harus wajib hukumnya sebuah series Kamen Rider memiliki MC yang cool? Mari kita kupas semuanya di video ini dan selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Kita semua tahu, sebuah series Kamen Rider tidak akan lengkap tanpa protagonis utamanya yang sangatlah kuat dan tentunya berkesan. Namun, pertanyaan yang sering muncul di benak kita adalah, tipe karakter seperti apa yang paling dicintai oleh para toku fans? Apakah itu pahlawan protagonis utama yang memiliki hati emas? Atau justru sosok yang karismatik, cool, sempurna, dan penuh percaya diri? Sejak era Kamen Rider Showa, pahlawan-pahlawan kita seperti Kotaro Minami contohnya yang paling populer telah menjadi simbol keadilan sejati. Mereka adalah orang-orang baik yang tanpa pamrih berjuang melawan kejahatan, melindungi yang lemah, dan menjadi pelita di tengah kegelapan. Tipe karakter MC seperti ini yang sering kita sebut normal namun berwibawa, mewakili idealisme kepahlawanan yang paling murni. Mereka adalah pahlawan yang tulus, yang perjuangannya terasa nyata dan emosional. Kita bersimpati pada mereka karena kita melihat refleksi diri kita sendiri. Seseorang yang mungkin awalnya biasa saja, namun memilih untuk melakukan hal yang tentunya benar demi melindungi keadilan. Karakter-karakter ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, empati, dan makna sejati dari menjadi seorang pahlawan. Namun, di era Kamen Rider Heisei dan sampai Reiwa saat ini, muncul sebuah evolusi yang menarik bagi para protagonis utama Kamen Rider ini. Tipe pahlawan-pahlawan baru mulai mendominasi layar tokusatsu. Mereka adalah sosok yang sangat cool atau keren dan memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Seperti yang akan A sebutkan dan jelaskan berikut ini. Ada Tendo Shoji, sang MC pertama Kamen Rider era Heisei fase pertama yang memulai melahirkan sosok lambang MC atau protagonis utama yang cool dan sempurna. Ia adalah karakter yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Catchphrase khasnya tentu adalah pria yang berjalan di jalan surga yang akan menguasai segalanya. Catchphrase khas Tendo ini dengan sempurna merangkum keyakinannya yang tak tergoyahkan pada keunggulannya sendiri. Ia memang sosok yang hampir sempurna, jarang kalah dalam pertarungan, dan perkembangan karakternya dicatat sebagian besar telah terjadi sebelum serial dimulai. Mungkin inilah yang menjadi problem utama dari karakter ini bagi sebagian fans. Tidak ada perkembangan karakter yang mencolok bagi Tendo Shoji di seriesnya sendiri. Kepercayaan diri Tendo sangat dikagumi oleh penggemar, dengan banyak yang menganggapnya Kamen Rider favorit dengan kepercayaan diri yang tinggi. Karakteristik dan kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan menetapkan standar yang sangat tinggi di series ini atau bisa dibilang di series-series setelahnya. Memaksa karakter lain untuk bereaksi dan tumbuh sebagai respon terhadap kehadiran dari si MC ini, sehingga mendorong perkembangan individu mereka masing-masing.
Bagi penggemar yang mencari pahlawan yang tentunya sempurna dan tak terkalahkan, Tendo Shoji memenuhi peran itu sepenuhnya. Dia adalah perwujudan kepercayaan diri dan kemampuan mutlak yang memperkuat daya tarik aspirasi yang telah dibahas sebelumnya. Lanjut lagi, ada Tsukasa Kadoya, protagonis misterius dari Kamen Rider Decade, dikenal dengan misinya untuk melakukan perjalanan melintasi alternate world atau dunia paralel untuk menyelamatkan alam semesta utama. Ia dicirikan sebagai individu yang munafik dan merasa benar sendiri, dan tentunya sedikit sombong. Dan seringkali dikabarkan sebagai iblis lah, atau penjahat utama, karena misi sebenarnya untuk menghancurkan para dunia Kamen Rider. Tsukasa Kadoya secara luas dianggap sebagai karakter cool, meskipun beberapa orang menganggap arogansi dan sikap merendahkannya ini ya tidak menyenangkan lah. Kemampuan kuatnya juga, dan latar belakang misteriusnya dan sikap masa bodohnya. Semua ini berkontribusi pada daya tarik yang kuat bagi karakter ini. Ia mewakili jenis keren yang berbeda, kuat tentunya, percaya diri, dan beroperasi di luar moralitas heroik konvensional dari kebanyakan Kamen Rider. Tentunya ini menarik sekali bagi para penggemar yang menghargai karakter yang ambigu secara moral. Apalagi sang aktor Masahiro Inoue memang sukses sekali memerankan pesona dari Tsukasa Kadoya yang sangat karismatik. Dan yang terakhir ada Ukiyo Ace Kamen Rider Geese. MC yang satu ini adalah contoh sempurna protagonis cool dan juga sosok ikon MC cool di era Reiwa saat ini. Ia digambarkan sebagai MC yang sangatlah percaya diri, berpengalaman dan kompeten setelah berpartisipasi dalam Desire Grand Prix selama 2000 tahun. Ukiyo Ace adalah ahli strategi ulung dengan rencana cadangan untuk rencana cadangannya, dan tentunya tekad yang tak tergoyahkan untuk mencapai tujuannya mencari ibu tercinta. Daya tarik kuat terhadap protagonis cool seperti Ace bukan hanya sekedar estetika, melainkan berakar pada kebutuhan psikologis yang lebih dalam. Penggambaran Ace yang konsisten sebagai sosok yang sangat cakap dan sukses memenuhi harapan dasar bahwa pahlawan akan secara efektif memecahkan masalah. Para penggemar secara luas memuji Ukiyo Ace sebagai sosok yang menginspirasi, mengagumkan, dan juga cool. Dia terkadang sering disebut sebagai MC terbaik di era Reiwa, dan lebih dinikmati tentunya daripada karakter Tendo Shoji oleh beberapa penggemar. Meskipun ia tampak sempurna dan merupakan bintang yang luar biasa dalam kemampuannya serta unggul dalam pertarungan, strategi, dan pengetahuan, serial ini juga mengungkapkan kedalaman emosional dan kekurangan dari Ukiyo Ace-nya sendiri, seperti kesedihan mendalam atas ibunya dan kebutuhannya akan penerimaan dirinya di antara teman-temannya yang lain. Sebuah series Kamen Rider pada intinya adalah acara yang dibuat untuk anak-anak. Namun sebagian besar basis penggemarnya terdiri dari penonton yang lebih tua yang tumbuh bersama franchise ini. Tentu hal ini menciptakan ketegangan di mana beberapa penggemar yang lebih tua menginginkan konten yang lebih dewasa atau dewasa, termasuk narasi yang lebih gelap dan karakter yang lebih kompleks dan termasuk karakter yang cool. Benang merah di antara Ukiyo Ace, Tsukasa Kadoya, dan Tendo Shoji yang mendorong popularitas mereka yang luar biasa adalah hasil dari karakteristik dan kepercayaan diri mereka yang tak terbantahkan. Mereka semua digambarkan sebagai individu yang sangat cakap, proaktif, dan seringkali strategis, yang dimana mereka jarang sekali terlihat tidak berdaya atau ragu-ragu. Inilah yang memungkinkan penggemar untuk tertarik kepada protagonis yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan yang dapat secara efektif memecahkan masalah dan menyelamatkan hari-hari. Kekerenan mereka sering dibarengi dan diperkuat oleh aktor-aktor karismatik tentunya, dan desain Kamen Rider mereka sendiri yang tentunya menarik dan keren. Lantas, seperti apa ciri-ciri karakter cool atau keren di mata Toku fans? Sudah merangkum poin-poinnya sebagai berikut. Visual dan desain kostum. Desain yang menarik secara estetika, motif yang kuat, dan penampilan yang mencolok yang memberikan kesan kekuatan atau keunikan. Contohnya desain seperti Kamen Rider Kabuto yang sangat mengagumkan atau bentuk dasar Kamen Rider Geese yang terlihat paling keren. Tingkah laku, gerakan pose,
dan bahasa tubuh yang khas menyampaikan kepercayaan diri, kekuatan, atau kepribadian unik dari karakter-karakter tersebut. Suara dan dialog yang dikeluarkan, performa vokal yang sesuai yang memperkuat pesona karakter tersebut, termasuk intonasi dan kata-kata ikonik atau catchphrase yang mudah diingat. Seperti contohnya, hanya Kamen Rider yang numpang lewat, ingatlah itu. Dari Tsukasa Kadoya, atau mungkin berjalan di jalan surga, pria yang akan menguasai segalanya, dari Tendo Shoji, adalah contoh yang sempurna. Kepercayaan diri dan kompetensi. Karakter yang menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan yang luar biasa sejak awal. Seringkali mereka tidak perlu harus wajib memiliki banyak perkembangan dalam beragam macam hal. Ace dan Tendo adalah contoh utama dari rider yang tahu mereka ini adalah karakter yang hebat. Kepribadian yang unik. Banyak MC utama yang sudah sebutkan, memang mereka ini digambarkan memiliki kepribadian yang unik, seperti contohnya sifat egotisme, keangkuhan, anti-heroik, atau kecerdikan yang dapat memikat para penonton. Gaya bertarung. Nah, ini adalah salah satu pengaruh besar juga yang menggambarkan sosok dari Kamen Rider yang cool itu seperti apa. Kamen Rider yang cool memiliki pendekatan gaya bertarung yang khas, termasuk dari segi visual, koreografi, dan juga kekuatannya. Evolusi protagonis Kamen Rider di berbagai era menunjukkan adaptasi dinamis terhadap perubahan selera penonton, dan tentunya tuntutan pasar dari masa ke masa. Para pahlawan Kamen Rider di era Showa, contohnya seperti Takeshi Hongo, yang memikul beban tetapi menunjukkan semangat positif dan ketekunan. Mereka, para protagonis di era Showa ini, umumnya adalah agen keadilan yang jelas dengan didampingi oleh mentor yang sama. Era Heisei memperkenalkan karakter protagonis utama yang lebih bernuansa dan beragam. Ada yang penuh senyum, ada yang misterius, naif, antisosial, berdedikasi, dewasa, sombong, pemalu, introvert, arogan, percaya diri dan tenang, dermawan, ceria, protektif, bertanggung jawab, santai, religius, polos, jenius, hingga baik hati dan bijaksana. Untuk di era Reiwa sekarang, meskipun banyak toko fans berpendapat tidak ada perbedaan besar yang signifikan, karena tidak ada jeda dari perubahan era tersebut dari Heisei ke Reiwa, sehingga banyak karakter yang memang secara sifat itu sama seperti di era sebelumnya. Tapi era ini memang memiliki banyak sekali karakter yang berfokus pada harmoni yang indah, seperti contohnya protagonis yang lawak tapi dewasa, bijak dan filosofis, bertanggung jawab, sempurna dan cerdas, penuh semangat, dan juga emosional. Secara keseluruhan, keinginan para toku fans untuk MC Kamen Rider yang cool, kece, dan ganteng seperti Ukyo Ace, Tsukasa Kadoya, atau Tendo Shoji, semua ini berasal dari kombinasi karisma, kematangan, dan kekuatan yang mereka miliki sejak awal. Karakter-karakter ini menawarkan fantasi heroik yang lebih kuat dan memuaskan bagi penonton yang menginginkan pahlawan yang tangguh, cerdas, dan berkarisma. Sementara itu, sifat kekanak-kanakan dan naif pada MC Kamen Rider tidak sepenuhnya dibenci, tetapi seringkali dilihat sebagai formula yang sudah usang dan kurang mampu menandingi kompleksitas alur cerita di era Kamen Rider modern saat ini. Banyak penggemar menginginkan pahlawan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional, sehingga mereka bisa menjadi figur yang inspiratif dan lebih relevan dengan tantangan yang dihadapi di dalam cerita. Contohnya seperti Soma aka Kamen Rider Gabu. Sekali lagi, mau itu MC yang sempurna, normal, jenius, naif, bijaksana, dan lain sebagainya, kualitas narasi dan akting dari aktor tersebut yang mampu tentunya menghidupkan karakter tersebut. Dan ini semua menentukan apakah sosok MC Kamen Rider tersebut akan terus dikenang dan dicintai oleh para penonton nantinya, atau hanya sekedar angin lalu saja. Jadi, apakah kalian tim penikmat MC cool atau tim penikmat MC apa saja? Tapi MC ini memberikan dampak bagi story secara keseluruhan dan juga dampak bagi kalian masing-masing. Mungkin itu saja bahasan di video kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar, bahasan, atau mungkin kalian bisa memberikan bahasan-bahasan yang mungkin harus bahas di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.